Dunia pergusan ini tidak ada henti-hentinya menuai kontroversial yang dimana di antara mereka banyak yang melakukan tindakan-tindakan konyol, aneh, nyeleneh, bahkan kepada hal-hal yang mesum. Gaya ya. Contohnya Gus ini. Beredar video dia melakukan aktivitas yang sungguh membuat saya pribadi miris. Nanti mereka akan menganggap ketika saya mengucapkan kalimat miris menghina. Heri Pras mengucapkan kalimat miris kepada Gus, tokoh ulama NU. Iki dinyembake sing muni la ilaha illallah. Sami Gus, sami. Iki dhisik, iki dhisik. Gus. Mondok mriki Gus. Ya tak mondok ning kono. Terima kasih Gus. Kon ya. Assalamualaikum. Seperti kejadian kemarin ketika saya membahas tentang salah satu kiai yang juga salam-salaman dengan santri-santriwatinya, diakali teman-teman, diakali kain tangannya salam-salaman. Nggak terima santri-santrinya, nggak terima. Ingin dialog ilmiah katanya, ngundang-ngundang saya. Kita klarifikasi bersama, kita dialog katanya. Setelah saya datangi teman-teman, 40 orang kurang lebih sudah berkumpul nyambut saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un mentalnya. Na'udzubillah. Ini adalah kegiatan-kegiatan Gus-Gusan ini teman-teman. Kalau tidak salah namanya Gus Ilham begitu ya. Dia sering kali muncul di media sosial. Kontroversinya yang kemarin dia membahas tentang rokok, bahwa orang ketika rokokan itu dia sama halnya dengan berzikir kepada Allah, karena ketika dia menghisap, satu hisapan satu zikir Allah. Ketika dihembuskan ngerokok nih kuwi, setiap hisapan itu orang kok ngerokok, setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Percaya ora? Aku gak membenarkan diri. Loh kok iso Gus? Satu hisapan satu pahala enggih. Mulakno tirunan. Sak hisapan ngene iki aku apa mur nyebul koyo sampean? Mboten. Sak hisapan ngene iki. Allah. Ngetokne beluk. Ngono. Berarti dadine Allah. Jadi setiap nafas yang keluar itu Allahu. Jadi itu katanya zikir. Jadi zikir dengan perkara yang makruh. Bahkan kebanyakan ulama bukan memakruhkan rokok, tapi mengharamkan rokok. Jadi hanya penikmat rokok lah yang hanya menganggap hal tersebut makruh, bahkan halal teman-teman. Inilah kenapa diantara mereka banyak sekali penyimpangan, keanehan, kenyelenehan, bahkan kasus asusila, pencabulan, ratusan kasus sudah saya paparkan di beberapa video saya. Bahkan di tahun 2024, Heri Pras telah membahas ratusan kasus asusila yang terjadi di pondok pesantren yang berafiliasi NU. Kenapa tidak mau ada kelakuan mesum di sana? Sedangkan kita melihat tingkah gus-gusnya seperti ini. Ada channel TikToknya dari gus-gusan ini teman-teman, yang isinya ya ikhtilat dengan perempuan-perempuan. Coba kita lihat. Tuh, perhatikan. Dibarengin sama banser, gus-gusan ini ya seperti tidak tahu tentang hadis Nabi bahwa seorang laki-laki apabila dia menyentuh wanita yang haram baginya, maka ditusuk kepalanya dengan besi dari neraka lebih baik. Tapi apa yang dia lakukan? Dia seolah-olah tidak tahu dengan hadis itu teman-teman. Ini adalah sesuatu yang disebut dengan kekonyolan, yang dimana dia dengan, tuh perhatikan, seperti tidak ada masalah gitu ya, seperti gak ada masalah. Ya Allah, iya kalau anak-anaknya masih di bawah 10 tahun ya, anak-anaknya masih 9 tahun, 10 tahun, hatta 11 tahun. Kalau sudah remaja-remaja dewasa seperti ini, sudah bukan zamannya lagi cium-cium tangan. Dan ini bukan satu-satunya. Apakah tidak ada yang negur? Apakah tidak ada yang negur gus-gusan ini? Tuh perhatikan, tuh perhatikan teman-teman. Tuh melet-melet mulutnya. Tuh melet-melet dia sama perempuan-perempuan. Nggak tahu ini siapa, istrinya atau siapa, saya tidak tahu. Oh, pendekar apa? Sepertinya pakai baju silat. Apa iya? Coba lihat. Iya, pakai baju silat ya. Iya, pakai baju silat ya. Nusa, pagar Nusa ini ya. Ya Allah, siapa? Rangkul-rangkul. Innalillah. Apa istrinya? Nggak paham saya. Kenapa harus perempuan? Kenapa harus perempuan? Apa gak ada yang laki-laki begitu? Seolah-olah jadi kebanggaan ya teman-teman. Seolah prestasi begitu. Tuh lihat lagi. Ya memang dia mainnya sama perempuan. Ya Allah, ya Allah. Memang sengaja saya mute ya, pasti isinya musikan. Tuh.
pasti isinya musikan. Saya mute dari awal karena memang tahu isinya pasti musik-musikan. Gak ada yang beres memang. Dan ini bukan satu-satunya gus-gusan ini ya. Banyak gus-gusan yang lain yang sedemikian rupa juga. Tuh, ya memang dia mainnya sama perempuan-perempuan, teman-teman. Ya apakah tidak ada yang negur? Orang yang paling lantang teriak-teriak Wahabi-Wahabi. Demi Allah, saya bersumpah, kalian tidak akan pernah menyaksikan orang-orang yang kalian teriak-teriaki Wahabi-Wahabi majelisan dengan perempuan-perempuan. Tak akan pernah kalian jumpai. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, orang-orang yang kalian teriak-teriaki Wahabi, tidak pernah dia membuat majelis ikhtilat dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Apalagi sampai foto-foto selfie seperti ini. Jadi ketika ada orang yang menganggap wajar, ada kewajaran di pondok pesantren, di madrasah-madrasah, di dunia pendidikan yang berafiliasi ke NU, banyak kejadian yang seperti ini. Karena memang di antara mereka, jangankan yang laki-laki, jemaah yang perempuannya pun banyak yang nggak bener, banyak yang nggak beres, ya banyak yang nggak beres. Ya Allah, kasihan. Ya dunia ini memang akan semakin rusak, dihuni oleh orang-orang yang sama-sama rusak, teman-teman. Entah yang laki-laki, yang perempuan, ya sama saja. Dan yang paling anehnya, orang yang mengajarkan yang hak, yang mengajarkan kebenaran, menjauhi amalia-amalia bid'ah, takhayul khurafat, yang sejatinya itu benar-benar merusak Islam, malah diteriaki sebagai orang yang tidak faham agama. Ini siapa? Si Harry Pras. Ini orang lucu ya. Tidak memiliki pola pikir yang baik, tidak memiliki pola pikir yang bagus. Marobuka, jawab aja, Gufron. Tetapi berani-beraninya nyenggol saya. Gaya ya. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jeding. Doa terima. Jadi begini dulu nih, orang ini Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Banyak ngomong tentang agama, tapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang agama sama sekali. Masa banyak ngomong, keluarin ilmu kamu kalau kamu punya. Keluarin ilmu kamu, keluarin ilmu kamu. Masih Allah. Gaya ya. Jadi Harry Pras tidak paham agama sama sekali. Jadi dia tahu, teman-teman, kalau saya tidak paham agama sama sekali, Allah itu siapa saya tidak tahu, Nabi Muhammad itu siapa saya tidak tahu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mereka itu siapa saya tidak tahu, karena itu kan bagian dari agama. Cara sholat bagaimana, terus 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, saya tidak tahu, karena saya tidak tahu agama, teman-teman. Sama sekali tidak tahu agama, kata akang-akang ini. Banyak ngomong tentang agama, tapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang agama sama sekali. Oh, jangankan saya, Ustadz Khalid Basalamah pun dia klaim, dia tuding tidak paham agama sama sekali. Saya sebagai seorang dai, ya, posisi sebagai dai dan paham benar teori agama. Dia nggak paham teori agama sama sekali. Khalid Basalamah itu tidak memiliki pemahaman. Saya bisa pastikan itu. Masa banyak ngomong, keluarin ilmu kamu kalau kamu punya. Sampai-sampai pembangunan masjidnya dihalang-halangi. Masjid Miyah dengan tuduhan Wahabi-Wahabi sampai hari ini dihalang-halangi untuk dibangun. Apakah tidak bobrok itu namanya? Apakah tidak rusak itu namanya? Sedangkan gus-gusan yang seperti ini, kiai-kiaian yang semacam ini, bebas mereka untuk bersuara ke sana sini. Demi Allah, rusak. Jadi kalau kita sudah menjumpai kenapa di Indonesia ini sebagian banyak orang yang ber-SDM rendah, ya karena menganggap orang-orang yang ber-SDM rendah pun sebagai ulama, sebagai dai katanya. Mana ada dai seperti ini? Kalau dai seperti ini maka outputnya apa? Perzinahan. Diingat itu.